Kluivert sendiri mengakui bahwa dirinya dikelilingi oleh banyak tekanan karena menggantikan sosok Sinteyong dari kursi kepelatihan. Kluivert memahami hanya tiket ke Piala Dunia 2026 yang menjadi satu-satunya cara dirinya bisa mendapat tempat di hati pendukung timnas Indonesia. Keputusan sudah diambil. Jangan ada lagi cinta buta kepada individu-individu. Timnas milik semua, milik masyarakat Indonesia. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Ekspektasi besar ada di pundak Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia yang resmi diperkenalkan ke publik pada 12 Januari lalu. Lolos ke Piala Dunia 2026 adalah satu-satunya cara Kluivert merebut hati mayoritas pecinta Timnas Indonesia. Di tengah kritikan kehadiran pelatih sang Belanda itu menggantikan Sinteyong, pelatih yang begitu populer di tanah air. Nama besar Patrick Kluivert tidak membuat para pecinta sepak bola Indonesia mau memakluminya. Mereka tetap menganggap keputusan PSSI tidak berdasar dan pilihan atas mantan bintang sepak bola Belanda itu bukan sebuah jaminan prestasi. Belum juga menjabat, Kluivert langsung diserang melalui akun media sosial Instagramnya. Kritikan rekam jejak sang pelatih yang dinilai masih minim. Sebagai pemain, Kluivert merupakan salah satu legenda tim Belanda. Pada eranya, dia merupakan salah satu striker terbaik timnas Belanda dan sejumlah klub papan atas Eropa. Namun, karirnya sebagai pelatih tak secemerlang ketika menjadi pemain. Prestasi terbesarnya hanya saat menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di timnas Belanda yang meraih peringkat ketiga Piala Dunia 2014. Terakhir, pada Juli 2023, dia menjadi pelatih klub Turki, Adana Demirspor. Namun, kontrak Kluivert di Adana hanya berumur 6 bulan. Belum lagi soal dugaan skandal judi dan keterlibatannya dalam pengaturan skor yang kembali dikuliti netizen di kolom komentar Instagram Kluivert. Memang, kita harus respect terhadap pencapaian Sinteyong. Di tangannya, performa timnas Indonesia meningkat. Di bawah arahannya, Indonesia tampil kompetitif di berbagai turnamen, masuk 16 Piala Besar Asia, semifinalis Asia U23, hingga masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, keputusan sudah diambil. Jangan ada lagi cinta buta kepada individu-individu. Timnas milik semua, milik masyarakat Indonesia. Sekarang adalah eranya Kluivert, era baru Timnas Indonesia. Sejumlah torehan bersejarah yang dibuat Sinteyong adalah hal yang tidak mudah untuk disamai, bahkan dilampaui Kluivert. Kluivert sendiri mengakui bahwa dirinya dikelilingi oleh banyak tekanan karena menggantikan sosok Sinteyong dari kursi kepelatihan. Kluivert memahami hanya tiket ke Piala Dunia 2026 yang menjadi satu-satunya cara dirinya bisa mendapat tempat di hati pendukung Timnas Indonesia. Kutipan Kluivert yang dikutip mediaindonesia.com, "Jadi, yang biasa saya lakukan hanyalah membawa Timnas Indonesia tampil bagus. Soal para fans mau suka atau tidak, ya itu mengikuti," kata Kluivert dikutip mediaindonesia.com. Ada dua hal yang perlu disoroti dari kehadiran Kluivert ke Timnas Indonesia. Pertama, soal sejauh mana dia menggali potensi pemain Timnas dan lawan-lawan yang akan dihadapi di sisa laga kualifikasi Piala Dunia. Kedua, soal komposisi tim kepelatihan yang layak diperhitungkan. Harapan tim Garuda dan seluruh rakyat Indonesia bersandar pada mereka. Meskipun tidak pernah mempunyai prestasi yang meyakinkan sebagai pelatih, pengalamannya sebagai juru taktik bisa diuji dari sisi seorang yang ahli mengembangkan potensi pemain. Saat menjadi juru taktik di tim Turki, Adana, pada Juli 2023, Kluivert punya rekam jejak mampu memoles pemain menjadi sumber gol untuk tim. Meskipun hanya menjalani 20 pertandingan memimpin Adana, Kluivert mampu menerbitkan kembali ketajaman penyerang Mbaye Niang. Pemain itu tersisih dari Liga Top Eropa untuk berusaha mengembalikan potensi besarnya. Bersama Kluivert, Niang mencetak 7 gol dari 18 pertandingan. Itu adalah performa terbaiknya setelah mencetak 10 gol dari Stade Rennais di Liga Prancis musim 2019-2020.
Performanya bersama Kluivert itu membantu lulusan terbaik Akademi AC Milan itu kembali ke Liga Italia untuk membela Empoli pada paruh kedua musim 2023-2024. Dengan rekam jejak positif itu, Kluivert mampu membawa harapan untuk melahirkan penyerang tajam bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda butuh penyerang tajam. Pekerjaan yang besar yang belum sempat dituntaskan oleh Sintayong. Ditambah lagi, Kluivert mengaku menyukai filosofi sepak bola menyerang dan penguasaan bola. Nama besar Kluivert sebagai legenda timnas Belanda juga meningkatkan daya tarik bagi pemain keturunan di luar negeri. Dalam jumpa pers pengenalan dirinya di Jakarta Minggu 12 Januari, Kluivert mengatakan, mantan pemain Crystal Palace, Jairo Ridwald, menjadi salah satu pemain diaspora yang sudah berbicara dengannya untuk dinaturalisasi sebagai kepentingan timnas Indonesia. Tentu, yang tidak perlu digarisbawahi ialah janji Kluivert memberi ruang pemain lokal. Dia menegaskan posisi penting pemain lokal di skuad timnas Indonesia yang akan dipimpinnya. Pemain lokal disebut adalah jantung dari timnas Indonesia. Dia akan mencoba melihat langsung kualitas pemain yang berkiprah di kompetisi lokal Liga 1. Pada era Sintayong, pemain lokal yang berkiprah di Liga 1 lumayan mendapatkan tempat di timnas. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho menjadi pemain lokal yang paling dipercaya oleh Sintayong. Nama-nama lain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri hingga Hernando juga rutin dipanggil memperkuat timnas Garuda. Selain potensi pemain, Kluivert memiliki pekerjaan soal memahami kultur sepak bola Asia. Kluivert adalah anak baru di sepak bola Asia. Keragaman warna sepak bola Asia jelas berbeda dengan benua-benua lain, terutama di Eropa. Tanpa pemahaman yang baik, Kluivert bisa bernasib sama dengan Jurgen Klinsmann bersama Korea Selatan dan Roberto Mancini di Arab Saudi. Kedua pelatih dengan nama besar dunia sepak bola itu hanya bertahan sekitar 1 tahun di 2 tim raksasa Asia tersebut. Kluivert merespon soal keraguan tersebut. Dia mengatakan, tujuannya adalah menyampaikan pikiran dan rencana permainan kepada para pemain, sehingga mereka bisa menampilkan performa terbaik di atas lapangan. Hal kedua yang disorot ialah sosok komposisi tim kepelatihan yang layak diperhitungkan. Di belakang Kluivert, ada nama Alex Pastoor dan Denny Lanzat sebagai asisten pelatih. Dikutip dari The Telegraph, Kluivert menyebut sudah punya kedekatan khusus dengan Pastoor dan juga Lanzat. Pastoor disebut telah bersamanya saat kursus kepelatihan sepak bola profesional di Belanda. Ia merasa cocok dengan Pastoor karena punya rekam jejak hebat di beberapa klub. Sementara Lanzat, Kluivert mengatakan bahwa ia adalah teman lamanya ketika di Ajax. Banyak dari pecinta timnas justru menaruh perhatian dan harapan lebih dari asisten Kluivert, khususnya Pastoor. Karirnya sebagai pemain tak sementereng Kluivert dan juga Lanzat yang pernah membela timnas Belanda. Kendati demikian, ketika berbicara CV karir kepelatihan, Pastoor memiliki catatan yang lebih baik. Pastoor pernah menjadi asisten Marco van Basten di AZ Alkmaar dan juga pernah melatih Slavia Praha, Sparta Rotterdam, RCR Zlatah, dan Almere City. Pastoor juga pernah membawa Excelsior, Sparta, dan Almere ke promosi ke Eredivisie. Selain berprestasi, pria kelahiran Amsterdam ini adalah sosok yang ahli analisa. Pastoor bahkan sempat dinobatkan publik sepak bola Belanda sebagai salah satu pandit terbaik. Analisisnya di setiap stasiun TV Belanda kerap relate dengan jalannya laga. Legenda Belanda yang juga menjadi pandit seperti Ruud Gullit kalah saing dengan Pastoor. Dia juga tipe pelatih yang sukses menangani beberapa pemain muda. Salah satunya yang pernah diorbitkan adalah Denzel Dumfries. Dumfries merupakan produk Akademi Sparta, diberi debut bermain di tim utama pada Februari 2015 saat ia masih berusia 18 tahun. Tidak heran apabila muncul asumsi Pastoor akan menjadi otak timnas Indonesia ketimbang Kluivert. Seperti yang dituturkan salah satu legenda timnas Belanda, Marciano Vink. Sementara untuk Denny Lanzat, dia diharapkan PSSI mampu menjadi sosok yang bisa akrab dengan para pemain.
kedekatan budaya, dan bahasa adalah kelebihan dari Lanzat. Pria 48 tahun itu punya darah keturunan Indonesia langsung dari ibunya yang berasal dari Maluku. Clifford, Pastor, maupun Lanzat adalah satu kesatuan. Mereka adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan. Sebagai legenda, ahli taktik, dan orang yang punya pendekatan diharapkan mampu menciptakan ruang ganti yang kondusif dengan strategi-strategi yang ciamik, menuntaskan sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kolaborasi tiga sosok yang punya keahlian masing-masing, kita berharap agar skuad Garuda bisa berkiprah di pentas sepak bola tertinggi sejagat pada 2026 nanti.